Hello traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program Fibis Fokus. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana potensi dampak dari kebijakan ekonomi yang ada di Amerika Serikat dan juga Tiongkok terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam era globalisasi saat ini, kebijakan ekonomi dari suatu negara tentunya berpengaruh terhadap kondisi atau situasi ekonomi di kawasan negara yang lain. Hal ini terjadi karena adanya arus perdagangan dan juga arus keluar masuk modal yang bebas dikarenakan dari sifat dari era globalisasi tersebut. Untuk kali ini kita akan melihat bahwa kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat dan juga dari pemerintah Tiongkok memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Kita akan melihat terlebih dahulu apa kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat yang berpotensi untuk mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, The Fed telah melakukan tapering atau pengurangan pembelian obligasi bulanan sejak efektif pada 1 Januari dan setiap bulan akhirnya The Fed ini kembali menurunkan pembelian obligasi bulanannya sebesar 10 miliar dolar per bulan. Saat ini sisa dari pembelian obligasi bulanan The Fed hanyalah 45 miliar dolar dari yang sebelumnya mencapai 85 miliar dolar per bulan. Dan tujuan dari The Fed tersebut dalam melakukan pengurangan pembelian obligasi bulanan tidak lain adalah untuk menurunkan beban raca Bank Sentral Amerika Serikat tersebut yang sudah mencapai angka 3 triliun dolar. Untuk melakukan pembelian obligasi ini tentunya tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena akan membebani bank sentral tersebut dan juga pada akhirnya akan berpotensi untuk menghancurkan ekonomi di Amerika Serikat. Akan tetapi The Fed mengkompensasi tapering ini dengan cara masih mempertahankan suku bunga acuan pada kondisi paling rendah sepanjang sejarah. Tampaknya kedua kebijakan ini menjadi sesuatu yang kontradiksi. Akan tetapi The Fed menyatakan bahwa suku bunga acuan ini dipertahankan untuk kontrol atas suku bunga kredit supaya tidak terjadi penggelembungan. Dan suku bunga rendah ini diharapkan akan makin memperlancar penyaluran kredit yang pada akhirnya mampu menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Dapat kita pahami bahwa sebenarnya kebijakan Fed untuk mempertahankan suku bunga rendah ini tidak ditujukan lagi sebagai sebuah usaha untuk melakukan stimulus atau pelonggaran moneter, akan tetapi lebih kepada stabilisasi atau kontrol terhadap biaya kredit perbankan maupun juga untuk sektor industri. Kebijakan tapering dari The Fed ini mengakibatkan bursa saham Amerika Serikat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pelaku pasar tampaknya sudah memaklumi alasan dari Bank Sentral Amerika Serikat tersebut untuk melakukan tapering. Dan di sini indeks S&P 500 di Wall Street telah mengalami kenaikan sebesar 3% sejak penutupan perdagangan tahun 2013. Indeks ini juga telah berkali-kali mencatatkan rekor tertingginya terakhir pada penutupan tanggal 13 Mei 2014, di mana indeks S&P 500 sempat mencapai angka 1.900 poin. Sementara itu, dari Tiongkok sendiri, Presiden Xi Jinping telah menyatakan bahwa masyarakat di negara tersebut harus mulai beradaptasi dengan kondisi normal baru. Kondisi normal baru ini diartikan sebagai sebuah situasi di mana melambatnya pertumbuhan ekonomi ini dinilai merupakan sebuah kondisi yang cukup wajar sehingga tidak perlu terjadi kekhawatiran yang berlebihan terhadap ekonomi di Tiongkok. Pemerintah di negara tersebut juga melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong sisi konsumsi dari ekonomi, di mana memang
di Tiongkok sendiri dari pertumbuhan ekonomi lebih cenderung didorong dari sisi investasi dan juga ekspor. Akan tetapi mulai saat ini pemerintahnya sudah mulai mendorong sisi konsumsi dengan cara peningkatan pengeluaran untuk sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan, rel kereta api, dan juga pembangkit listrik. Lalu juga menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah dan bawah, dan juga menurunkan giro wajib minimum untuk bank-bank di daerah pedesaan sehingga penyaluran kredit lebih merata. Dan dari sini Bank Sentral di Tiongkok sendiri menyatakan bahwa mereka sedapat mungkin menghindari adanya stimulus moneter maupun fiskal karena mereka lebih fokus kepada penciptaan lapangan kerja. Memang stimulus moneter ini merupakan sebuah kebijakan yang tentunya hanya bersifat sementara dan jika dilakukan secara terus-menerus justru akan berpotensi membahayakan ekonomi dari sebuah negara. Untuk kebijakan ini terlihat bursa saham Shanghai, kebijakan tersebut dilontarkan pekan lalu dan dari 2 hari belakangan bursa saham Shanghai mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun saat ini sudah mulai berada di dalam fase konsolidasi. Lalu bagaimana sebenarnya kedua kebijakan dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia? Kita akan membaginya menjadi 2 sektor yang berpotensi terpengaruh. Tapering dari The Fed ini berpotensi untuk mempengaruhi kondisi sektor keuangan, pasar uang di dalam negeri karena memang adanya tapering tersebut berpotensi untuk mengakibatkan arus modal keluar dari portofolio berbasis rupiah. Lalu untuk Tiongkok sendiri, melambatnya ekonomi di negara tersebut yang saat ini sudah menjadi sebuah kondisi normal baru berpotensi untuk mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekspor dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok ini merupakan salah satu negara tujuan ekspor yang terbesar dari Indonesia. Sehingga jika terjadi perlambatan, kemungkinan akan terjadi juga perlambatan permintaan barang-barang ekspor dari Indonesia. Demikian Fibis Fokus untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi, dan salam Fibis.